Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Salsara Syifa Maharani, mahasiswa semester 4 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Pada video kali ini, saya ingin berpresentasi dengan makalah saya yang berjudul Stereotipe dan Konflik dalam Komunikasi Antar Budaya. Indonesia dikenal sebagai negara majemuk yang memiliki kekayaan suku, budaya, serta adat istiadat yang beragam. Keberagaman ini bukan hanya menjadi identitas bangsa, melainkan juga menjadi potensi besar untuk membangun persaudaraan dan kemajuan bersama. Namun, di sisi lain, keberagaman ini juga ibarat dua mata pisau. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan yang ada justru bisa menjadi sumber perpecahan dan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Dalam proses interaksi sehari-hari, komunikasi menjadi jembatan utama yang menghubungkan antara kelompok satu dengan kelompok lain dalam bertukar pesan maupun bertukar perasaan. Namun, pada kenyataannya, komunikasi ini tidak selalu berjalan mulus. Kadangkali ada beberapa permasalahan yang terjadi ketika berkomunikasi. Salah satu hambatan terbesar dalam proses interaksi ini yaitu munculnya prasangka atau pandangan sepihak di benak masyarakat. Hal ini sering kita sebut atau dikenali dengan istilah stereotipe. Stereotipe terbentuk karena adanya kecenderungan manusia untuk menyederhanakan realitas yang kompleks menjadi gambaran umum atau label tertentu terhadap suatu kelompok budaya. Misalnya, anggapan bahwa kelompok tertentu dengan sifat pemalas, pelit, keras kepala, atau sebaliknya, ramah tamah dan suka menolong. Padahal, pada kenyataannya, penilaian tersebut belum tentu benar. Sayangnya, stereotipe ini seringkali menjadi landasan utama seseorang dalam menilai orang lain tanpa mau mengetahui fakta yang sebenarnya. Hal ini menciptakan jarak psikologis dan memicu kesalahpahaman yang berujung pada munculnya ketidakpercayaan. Ketika stereotipe negatif sudah mengakar, maka konflik susah untuk dihindari. Konflik dalam komunikasi antar budaya bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pertengkaran kecil, perselisihan pendapat, hingga gesekan sosial yang lebih luas. Ketidaksamaan dalam memaknai simbol, bahasa tubuh, maupun nada bicara seringkali disalahartikan sebagai bentuk penghinaan atau ancaman. Akibatnya, komunikasi yang seharusnya menjadi sarana pemersatu berubah menjadi pemicu keributan. Kasus-kasus seperti diskriminasi, tawuran antar etnis, hingga ketegangan di lingkungan kerja atau kampus seringkali bermula dari kesalahpahaman sederhana yang diperparah oleh stereotipe yang terlanjur melekat. Berdasarkan dari uraian latar belakang tadi, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana konsep dan bentuk-bentuk stereotipe dalam komunikasi antar budaya? Yang kedua, apa faktor-faktor yang menyebabkan munculnya stereotipe dalam interaksi komunikasi antar budaya? Yang ketiga, bagaimana proses terbentuknya konflik akibat adanya stereotipe dalam komunikasi antar budaya? Yang keempat, apa dampak yang ditimbulkan oleh stereotipe dan konflik terhadap komunikasi antar budaya? Lalu yang kelima atau yang terakhir, bagaimana strategi atau upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan stereotipe dan menyelesaikan konflik dalam komunikasi antar budaya? Karena tujuan dari makalah ini yaitu untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang tadi sudah disebutkan, maka kita akan masuk ke bab 2 atau pembahasan. Yang pertama, konsep dasar stereotipe. A. Pengertian umum. Secara umum, stereotipe adalah gambaran atau penilaian umum, kaku, dan cenderung disederhanakan terhadap sekelompok orang yang memiliki kesamaan latar belakang budaya, etnis, agama, jenis kelamin, atau ciri lainnya. Penilaian ini diterapkan secara menyeluruh kepada seluruh anggota kelompok tersebut, tanpa mempertimbangkan keunikan atau perbedaan individu di dalamnya. Stereotipe terbentuk sebagai mekanisme kognitif manusia untuk menyederhanakan informasi yang kompleks agar lebih mudah untuk dipahami dan diolah, namun seringkali menjadi tidak akurat dan menimbulkan dampak negatif dalam komunikasi, terutama antar budaya. Lalu yang selanjutnya, kita harus mengenali ciri-ciri daripada stereotipe. Ciri-ciri stereotipe sebagai berikut, yaitu bersifat menggeneralisasi, yang kedua, kaku dan sulit berubah, yang ketiga, memiliki muatan nilai, yang keempat, berasal dari persepsi bukan fakta, yang kelima, fungsional namun beresiko. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan dampak dari stereotipe. Secara alami, stereotipe memiliki fungsi sebagai penyederhana informasi, mengurangi ketidakpastian saat
berhadapan dengan hal baru, serta memperkuat identitas kelompok. Namun, dalam konteks komunikasi antar budaya, stereotip bisa menimbulkan dampak negatif seperti menimbulkan prasangka, diskriminasi, jarak psikologis, hingga konflik sosial yang lebih luas. Lalu yang kedua yaitu bentuk-bentuk stereotipe dalam komunikasi antar budaya. Ada beberapa bentuk-bentuk stereotipe. Yang pertama, berdasarkan sifat penilaian, terbagi menjadi dua, yaitu stereotipe positif dan stereotipe negatif. Stereotipe positif, penilaian umum yang mengaitkan kelompok budaya tertentu dengan sifat atau keunggulan yang baik. Meskipun terdengar menguntungkan, bentuk ini tetap berisiko karena menuntut kestandaran tertentu dan mengabaikan keunikan individu. Lalu, stereotipe negatif, yaitu penilaian yang mengaitkan kelompok tertentu dengan sifat buruk atau kekurangan. Bentuk ini paling sering menimbulkan prasangka dan konflik. Dan yang ketiga, yaitu ada stereotipe netral. Penilaian yang bersifat deskriptif, tanpa muatan baik atau buruk, namun tetap merupakan hasil penggeneralisasian. Contohnya, anggapan bahwa orang dari daerah pegunungan cenderung berbicara dengan nada yang lebih keras. Lalu yang selanjutnya berdasarkan dari objek penelitian. Stereotipe etnis dan ras. Ada stereotipe kebangsaan, lalu stereotipe agama, stereotipe berdasarkan wilayah geografis. Lalu yang selanjutnya berdasarkan ruang lingkup dan kesadaran. Ada stereotipe individu, stereotipe sosial atau kolektif, stereotipe eksplisit, dan stereotipe implisit. Lalu yang selanjutnya faktor-faktor penyebab munculnya stereotip dalam komunikasi antar budaya. Ada beberapa faktor-faktor munculnya stereotipe. Adapun beberapa faktor tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama bagi seorang anak. Alhasil, keluarga juga memberikan ilmu dan guru bagi seorang anak. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah adalah tempat kedua bagi anak-anak untuk menghabiskan waktunya. Pada dasarnya, ilmu yang diajarkan di sekolah akan ditiru dan diserap oleh anak-anak. Maka dari itu, seorang pendidik sebaiknya memperhatikan setiap hal yang diajarkan kepada muridnya. Yang selanjutnya yaitu teman sepergaulan. Pergaulan bisa mempengaruhi perilaku seorang anak. Ketika seorang anak bergaul dengan anak yang baik, maka perilakunya pun bisa menjadi baik. Begitu pula sebaliknya, ketika seorang anak bergaul dengan anak yang berperingai buruk, maka perilakunya juga bisa ikut buruk. Lalu yang selanjutnya adalah media. Faktor penyebab stereotipe selanjutnya yaitu media. Banyak orang yang percaya terhadap media tanpa mengetahui dan mencari tahu lebih dalam lagi seputar informasi yang didapatkannya. Hal ini tentu bisa menimbulkan stereotipe. Lalu yang selanjutnya, proses terbentuknya stereotipe dalam komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang melibatkan peserta komunikasi yang mewakili pribadi, antar pribadi, atau kelompok dengan tekanan pada perbedaan latar belakang yang mempengaruhi perilaku komunikasi dari pesertanya. Adanya perbedaan latar belakang budaya seringkali mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam memaknai suatu peristiwa maupun dalam menanggapi isi pesan. Namun, perbedaan ini tidak berarti ketika etnis Jawa menunjukkan sikap yang menghargai dan menghormati etnis Gayo. Demikian pun sebaliknya, mereka mampu hidup berdampingan secara harmonis serta saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Keberagaman budaya, agama, dan bahasa di Indonesia seringkali menimbulkan konflik. Etnis Tionghoa dan etnis Bugis Makassar misalnya sering terkait dengan konflik tersebut. Penyebab utama persoalan ini adalah stereotip dan prasangka yang kuat di antara kedua etnis. Sebenarnya, telah ada usaha-usaha menjalin komunikasi antar budaya untuk mengatasi persoalan tersebut. Usaha ini didasarkan pada anggaran bahwa jika kedua etnis dapat menjalin kontak atau interaksi dengan mengembangkan komunikasi antar budaya yang bermakna, maka kesalahpahaman budaya dapat diminimalkan sebagai upaya untuk mereduksi perilaku stereotip, prasangka, dan etnosentrik. Berikutnya yaitu tahapan-tahapan prosesnya secara sistematis. Pertama ada tahapan kognitif atau kategori sosial, yang kedua tahapan generalisasi atau pembentukan stereotip, yang ketiga ada tahapan afektif yaitu munculnya prasangka, yang keempat ada tahapan interaksi atau gangguan dalam komunikasi, yang kelima ada perilaku atau eskalasi konflik. Yang selanjutnya, dampak yang ditimbulkan oleh stereotip dan konflik terhadap hubungan antar kelompok di masyarakat. Konflik antar kelompok dinyatakan dalam berbagai bentuk dan dalam banyak situasi yang berbeda dalam semua masyarakat.
Dalam organisasi, perbedaan yang dikelola dengan buruk antar departemen atau antar faksi-faksi dalam unit yang sama dapat mendorong semangat menciptakan permusuhan dan mengurangi motivasi dan produktivitas. Dalam lingkaran komunitas, perpecahan antar kelompok-kelompok kepentingan pada isu-isu sosial penting dapat menyebabkan polarisasi dan permusuhan. Sementara konflik intensitas rendah antara kelompok-kelompok etnis, ras, atau agama dinyatakan dalam prasangka, diskriminasi, dan aktivisme sosial untuk mengurangi kesenjangan. Berikut adalah dampak-dampak utama dari hubungan antar kelompok di masyarakat. Yang pertama, terjadinya segregasi dan polarisasi sosial. Stereotipe menciptakan dinding pembatas mental yang berujung pada pemisahan nyata di masyarakat. Segregasi, kelompok-kelompok mulai menarik diri dan hanya berinteraksi dengan kaumnya sendiri. Hal ini menyebabkan hilangnya ruang dialog antar budaya. Yang kedua, munculnya prasangka dan diskriminasi sistematik. Dampak ini bersifat sangat merugikan bagi kelompok yang menjadikan korban stereotip. Prasangka, hubungan tidak lagi didasarkan pada fakta, melainkan pada emosi yang negatif. Yang ketiga, rusaknya modal sosial. Dalam sosiologi, hubungan antar kelompok bergantung pada kepercayaan. Krisis kepercayaan. Ketika stereotip negatif mendominasi, rasa percaya antara warga negara hilang. Tanpa kepercayaan, masyarakat sulit untuk bergotong royong atau mencapai konsensus dalam isu-isu penting. Yang selanjutnya, strategi atau upaya yang dapat dilakukan untuk meminimaliskan stereotip dan menyelesaikan konflik dalam komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya seringkali menantang karena adanya tembok persepsi. Meminimalkan stereotip dan menyelesaikan konflik memerlukan pendekatan yang proaktif dan empatis. Berikut adalah beberapa strategi utama yang diterapkan. Pertama, meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness. Sebelum memahami orang lain, kita harus memahami bias diri kita sendiri. Stereotip muncul secara tidak sadar karena latar belakang pendidikan atau lingkungan kita. Yang kedua, menerapkan empati budaya yang relativisme. Empati bukan sekedar kasihan, melainkan kemampuan untuk melihat dunia dari sudut pandang budaya orang lain. Yang selanjutnya, edukasi dan kontak antar budaya. Stereotipe biasanya tumbuh subur dalam ketidaktahuan. Interaksi langsung, muncul konteks hipotesis, interaksi yang bermakna dengan anggota kelompok lain dapat mengurangi prasangka. Yang selanjutnya ada strategi penyelesaian konflik. Jika konflik sudah terjadi, gunakan pendekatan yang konstruktif untuk memitigasinya. Negosiasi berbasis kepentingan, contohnya, cari tahu apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan kedua belah pihak di balik posisi mereka yang terlihat bertentangan. Baik teman-teman, demikianlah presentasi saya pada hari ini. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umurku panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.